Jangan pernah membuat dirimu ragu. Fil wa'di dalam sebuah waktu ada wuqu'il mau'ud. Ketika waktu yang sudah ditentukan itu ternyata tidak terjadi apa-apa. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Walaupun zamannya sudah jelas. Pak rahimakumullah. Jangan kok kelas kita. Kelas Nabi loh. Pernah ditunda terkabulnya. Padahal Nabi. Yang di ndongone nggih ndonga sing mutu-mutu lah. Nabi itu kan dongane mutu, ya Allah, Fathu Mekah kan donga mutu to jelas. Kita kan Fathu qulubi zaujah. Paham ya? Ya. Dongane donga bermutu. Kadang-kadang kita dongane wis ora mutu, ya Allah. Utangku kapan lunas? Kan jane ora mutu iki cara malaikat iki apa to iki? Alam malakut kan sebenarnya tidak begitu mengenal. Ini sekedar kabar ya, Pak. Kabar penting ini, kabar penting. Di dalam alam malakut, saya belajar di tafsir surah Al-Kahfi, ya. Tafsir surah Al-Kahfi. Itu pada saat ada kisah antara Nabi Musa sama Nabi Khidir, ya. Nabi Khidir. Nabi Musa sama Nabi Khidir. Kala itu Nabi Musa sama Nabi Khidir naik ke atas perahu, kemudian Nabi Khidir langsung apa? Merusak perahu kan? Dirusak perahu. Terus kemudian Nabi Musa apa? Protes, ya kan? Padahal dari awal katanya tidak boleh diprotes. Malah perahu mbak rusak. Nanti kalau penumpangnya itu tenggelam gimana? Ini Nabi Khidir karena kala itu sedang ada di alam malakut. Itu bingung dengan perkataan Nabi Musa. Jadi sing bingung orang Nabi Musa nih, tapi Nabi Khidir. Apa ana to hubungane perahu rusak karo tenggelam? Wong biasanya aku nek orang nganggo perahu ya ora tenggelam kok. Paham betul? Betul atau tidak? Ya, biasanya aja tidak tenggelam. Apa dia kaget saja? Apa ada hubungannya perahu rusak dengan apa? Tenggelam. Nah, terus kemudian dibahas oleh para ahli tafsir. Kenapa terjadi dialog seperti itu? Ternyata kala itu Nabi Musa itu sedang yang nampak basyariahnya. Basyariahnya itu sisi manusia. Memang Nabi kan seperti itu. Bashar, Nabi itu manusia, tapi manusia yang istimewa. Kadang-kadang dibuka ke alam malakut. Kalau malaikat terus di atas. Nah, kalau manusia seperti ini terus di bawah. Kalau Nabi kadang naik, kadang turun. Ya kan, kabar-kabar dari langit kan tahu. Diberikan wahyu dan sebagainya. Lah, kala itu Nabi Khidir alaihissalam itu sedang ada di alam malakut. Sehingga tidak kenal dengan bahasa-bahasa bumi. Bahasa bumi itu ya Allah, paringi utang kan lunas. Iki malaikat jane ora Pak. Iki ndonga ya Allah, dipun rahmati keluarga kula. Iki jane kan nyambung to. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Rabbighfir li atau rabbighfir lana dan sebagainya. Itu baru nyambung di alam malakut itu. Ya Allah, tonggoku lu jengkeli tenan. Ora nyambung itu. Iki malaikat. Pun bangun bener. Baik, saya lanjutkan. Oleh karena itu nek ndonga sing ngeten mawon, sing nek cara bahasa kula nggih monggo jenengan ndonga napa mawon Gusti Allah paham, nek Gusti Allah ya paham. Tapi kemudian alam malakut itu akan lebih mudah menerima bila doa-doa itu telah banyak terkonek oleh orang-orang zaman terdahulu. Contohnya apa? Donga yang dari Quran. Donga yang dari hadis. Doa yang pernah digubah oleh para ulama. Ya, gitu-gitulah. Misalkan kalau saya di pondok ya sudah baca Rotibul Haddad, itu kan dari hadis, dari Quran, diambil semuanya. Itu kenapa? Karena sudah di sana, di alam sana itu sudah ada database-nya. Sudah ada database-nya. Lah nek ndonga kok sing wagu-wagu ya Allah. Misalnya cah nom ya Allah. Apakah mantanku masih mencintaiku ya Allah? Ini kan atau sing bapak-bapak ndonga ya Allah. Aku pengen ngomong piye maneh karo bojoku ya Allah. Menikah maneh kok ora. Atau ibu-ibu ndonga sing wagu-wagu maneh ya Allah. Ketoke rumin to ya Allah. Dulu itu sebelum suami saya menikahi saya ya Allah. Kayaknya apa-apa punya ya Allah. Ngelamar lho nganggo mobil apike ra karuan. Barang saya kita di bojoku tuh ya Allah, sebule kere. Keblondro. Itu kan tidak dikenal. Maksud saya begini Pak Kurang. Bahwa curhat-curhat seperti itu diungkapkan boleh.
Tapi jangan pernah tinggalkan doa-doa yang dari Quran, doa-doa yang dari hadis, doa-doa yang dari para ulama itu. Solawat dan sebagainya. Dari situ ini kembali ke tema awal tadi saya sampaikan. Malam itu lebih baik banyak ngamennya. Ya, Quran diwaca kabeh. Ini kan wajah-wajah satu hari 3 juz semua ya. Alhamdulillah, juz apa saja. Itu terus solawatnya, tasbih, tahmid, tahlil, terus dikumliti, takbir dan sebagainya. Itu dikumliti. Itu database-nya sudah ada. Database-nya sudah ada. Mohon paham sampai sini ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, baik, saya akan lanjutkan pada pembahasan yang hari ini. Kata-kata wa in ta'ayyana zamanuhu, walaupun sudah jelas waktu kapan keterkabulannya, tetap jangan pernah mamang, jangan pernah ragu. Kisah ini, Pak, Bu rahimakumullah, ternyata bukan hanya kita yang masalah ditunda dikabulkan. Kelas Rasulullah SAW pun pernah seperti itu. Lihat, pada saat beliau datang dari Madinah ke Mekah, ya, datang dari Madinah. Buka kitab-kitab sirah, ada yang mengatakan itu tahun ke-7, ada yang mengatakan itu tahun ke-6. Ya, sebut saja sing paling gampang, biar gampang kita ngambil yang itu tahun ke-6, ya, tahun ke-6 Hijriah dari Madinah datang ke Mekah. Kenapa datang ke Mekah? Rasulullah itu dapat mimpi ini sing mimpi siapa? Rasulullah. Berarti jelas betulnya. Wahyu itu jelas betulnya. Bahwa tahun itu bisa masuk ke Mekah. Ya, ingat ya. Ayo diingat-ingat pelajaran sirahnya. Bahwa tahun itu masuk ke Mekah. Dah jelas itu. Yang mimpi Rasulullah. Dimimpeni Gusti Allah. Dikabarkan kepada para sahabat. Kurang mustajab kaya ngopo. Yang berjanji Allah melalui lisan Rasulullah dijanjikan kepada para siapa? Sahabat, bahwa tahun itu bisa masuk Mekah untuk ibadah di Mekah. Masuk senang, sekitar 400 orang. Dan dilalah kangennya luar biasa, sudah 6 tahun, wakilah sudah 7 tahun. Katakan kita ambil yang 6 lah ya. Sudah 6 tahun ya dari perjalanan hijrah. Dulu pas hijrah itu kan tidak bawa apa-apa sebagian para sahabat. Jenengan abot loh Pak, misalkan hari ini langsung yuk bersama-sama ke mana misalkan? Bukan Solo ke Purwodadi gitu, tapi yang di sini ditinggal. Terus 6 tahun baru ketemu lagi. Psikologisnya seperti apa? Seneng ya Pak, aku bakal seneng ketemu Pakku kaya ngopo yo. Ponakanku kae sing cilik biyen guys jadi kaya ngopo yo. Muga-muga dadi Islam. Wah, macam-macam. Bahagianya luar biasa itu 400 orang sahabat Rasulullah. Dan Rasulullah yang mimpin. Kurang apa coba? Kurang apa? Begitu mau masuk ke Mekah, berhenti. Tidak bisa masuk. Nah, kan? Terus akhirnya terjadilah suluh atau perjanjian apa? Linggarjati, perjanjian Hudaibiyah, ya kan? Tapi tahun itu masuk enggak? Enggak masuk. Ini Pak, kalau kita hidup di zaman itu belum tentu kita yang termasuk kuat imannya. Iso-iso malah dhewe yang memang tukang paitu kadang. Dari Nabi, ngapusi. Loh, kita ngelihat zaman sekarang di mana-mana masjid, musola, terus kemudian apa? TPQ, panitia itu dan sebagainya kan selalu panitia ada 2 toh. Panitia pelaksana sama panitia apa? Pemaitu sing kathah sing panitia apa? Saya khawatir jangan-jangan kita nek pas zaman itu ngidupi juga sebagai panitia apa? Aduh, piye to? Jarene Nabi nek ngimpi ki wahyu. Jarene Nabi ki ora tau berbohong alamin. Iki nek cara bocah-bocah sing cah ndelom-ndelom nang mburi ora genah ora. Kan tertunda toh itu. Padahal janji loh tahun itu. Nah, ini di sini disebutkan ya. La yushakkikannaka fil wa'di 'adamul wuqu'il maut
wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik wa iqdaman li nuri sariratik. Kata-kata wa in ta'ayyana zamanuhu itu di sini dicontohkan beberapa contoh. Salah satu contohnya adalah contoh Rasulullah SAW. Terus lagi contoh tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga pernah tertunda di bagian pada saat menerima kitab apa? Nabi Musa. Kitab Taurat. Dan masih banyak sekali kisah-kisah di sini. Satu aja kita fokus. Zaman Nabi Muhammad SAW. Itu benar-benar. Ini kupamane zaman kuwi kok. Zaman kuwi dengan keimanan kita yang sekarang. Tetap mah itu. Tetap mah itu. Nanti kan habis itu terus pulang. Ya kan? Pulang ke Madinah. Pulang. Sebagian mereka mulai podong gerundel. Pada saat gerundel itu bahasa Indonesia ini apa? Ya, pokoknya dalam bahasa Inggrisnya the gondux. Gondux. Wis to di sini ngaji-ngaji wis to manut karo Kanjeng Nabi, kita tuh harus sami'na wa ta'na. Ya sami'na wa ta'na ora, tetap sami'na wa ta'na. Dan kala itu sudah menggunakan baju ihram. Ya. Berat kan? Jenengan nggo baju ihram leren ngeres area kesuwen we. Ora mangkat-mangkat celak demen iki lho. Ngono to. Nang bis salah akademi. Kadang tekan-tekan gitu. Ana wong umroh kok ngedumel we. Ora kudune banyak sholawat, banyak zikir ki nonton. Dan itu Mekah Madinah itu jauh loh. Kita yang dulu belum pernah sampai ke sana itu dikira Mekah Madinah itu kayak bangsa kene Simpang 5 toh. Jebule kan pundi? Kriki pundi? Kitare kriki pundi? Ya, Jakarta. Dan perjalanannya bukan pakai bis kayak zaman saiki. Masya Allah, gantian pakai unta, gantian. Nah, terus tekan kono kok ditolak. Padahal janji katanya tahun itu bisa masuk. Sing janji Kanjeng Nabi, lewat mimpinya Kanjeng Nabi ditemoni karo Gusti Allah. Iki nek orang nganggo iman model sing pol kuate tetep mah itu. Gini mboten. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu yuk barang-barang belajar. Ternyata setiap ketertundaan itu pasti luar biasa. Ada kemudian di sini dikatakan, langsung saya terjemahkan, ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sedikit pun aku tidak bergeser imanku kepadamu ya Rasulullah. Tapi kenapa tahun ini tidak sebagaimana semestinya kita masuk ke Mekah? Rasulullah menjawab, jawaban ini Pak Bu rahimahumullah, ini menjadi jawaban kunci, tiling-iling tenanan. Nek tak bahasa Indonesia kan adalah begini. Ana abdullah, tak Indonesia kan. Saya adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Dan Allah tidak mungkin mensia-siakan hamba. Itu. Nah, apa pernah Allah itu meninggalkan hamba? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan begitu. Maka Pak, ini menjadi senjata. Kan kadang-kadang kita sudah janji ini insya Allah ke bulan ngarep tak tukok gelang. Insya Allah bisa ono hasil. Begitu tekan bulan ngarep lo kok dilalah urung ono hasil, ditakoni, Pak, lah situ tuku gelang apa ora? Jenengan jawab, aku adalah hamba Allah. Enggak, maksud saya begini, lan itu kayaknya guyon tapi tetap benar. Masya Allah, kita kembali lagi ke tema. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di puncaknya puncak manusia saja diuji oleh Allah. Ya, puncaknya puncak manusia saja diuji oleh Allah. Tentang ketertundaan padahal waktunya sudah jelas. Apalagi kelas kita. Lalu apa pesannya? Pesannya adalah ini. Jangan sampai diri kita sedikit pun ragu. Ya. Innallaha la yudhayyi'u ajral muhsinin. Banyak sekali ayatnya Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang perkara-perkara itu. Pokoknya Allah sama sekali tidak sedikit pun berbuat zalim, tidak sedikit pun mensia-siakan amal seorang hamba. Setiap malam kita berdoa dan sebagainya, sedikit pun tidak ada yang sia-sia. Seinci pun tidak sia-sia. Maka la yusyakkikanna.
Jangan pernah ragu. Kenapa kalau ragu? Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik wa ikhdaman linuri sariratik. Karena kita akan mendapatkan atau mendapatkan hukuman, dua hukuman besar, dua hukuman, bukan hukuman siapa ya? Ya hadiah lah. Hadiah buruk ya hukuman sih. Hukuman besar. Apa yang pertama adalah qadhan fi li'alla yakuna dzalika qadhan fi basirati, karena hal itu akan membuat cacat basirahmu dan menjadi redup sir atau cahayamu. Ini tak terangkan satu persatu, tapi tenang saja dulu. Sebelum saya terangkan ini, saya akan terangkan dulu tadi itu kembali ke zaman Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kemudian tahun itu terjadi Sulh Hudaybiyah, tahun depan masuk Mekah atau tidak? Masuk. Masuknya cuma untuk ibadah atau masuk besar-besaran? Terjadi Fathu Mekah. Dan bahkan itu lebih besar menjadi sejarah sepanjang zaman hingga hari. Alhasil ketertundaan bagi orang beriman yang sedikit pun tidak ada rasa ragu, maka yang terjadi pasti sesuatu lebih istimewa. Kadang-kadang dia ya sabar yo. Tapi kan sabar ono batese. Padahal nek sabar ono batese namanya bukan sabar. Kemudian 1 tahun berikutnya bukan hanya masuk biasa, tapi Fathu, bahkan penaklukan kota, bukan hanya bisa ibadah biasa, terus menyelesaikan banyak hal. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, idealnya kisah ini kita ingat-ingat benar. Idealnya kisah ini kita ingat-ingat. Misal Pak, kita tempel nih pada kita punya anak. Anak kita di pondok yo. Dungoni surat tahu pedot dungoni. Di pondok ke rono ini pondok ke malah kadang-kadang unik barang. Pondok ke ini wong tua orang tekan ngomah anak lho kok depan ngomah dhisik. Unik-unik. Sekolah ke wis ngentekke biaya rono niku gawe pindahan ya kan. Dungoni ora tau leren dungoni dan sebagainya. Nah, nek nemu sing kok ngono Pak, jangan sedikit pun kemudian kita tidak ridho. Karena semakin tidak ridho, berarti Allah semakin tidak ridho. Ya, anak itu kan ridho Allah ada pada siapa? Orang tua lah. Kalau kita tidak ridho Allah, tidak ridho, malah sulit itu. Siklusnya jadi malah semakin. Ya, kemudian kita tempel kepada seorang ponaan yang, masya Allah, lagi jauh banget dari Islam, bergelimbang maksiat atau apa dan sebagainya. Tetap terus gitu. Jangan pernah nek wis ngaji kami terus kemudian ada bahasa model kong ini lho Pak. Wah, niki jangan sampai ya. Saya pernah kedatangan seorang tamu ya. Dia datang ke rumah bilang begini. "Ustaz, saya ini gimana ya? Anak saya yang nomor 4 itu dari 5 saudara itu ya Allah. Anak saya pria-pria semua. Yang nomor 5 menghabiskan biaya orang tua. Ini saya nebus di polisi sudah tidak hitungan lah. Ini kata Pak D bilang, lah, kelang-kelangan anak siji ora apa-apa. Ada tuh istilah Jawa sing kok ngono kuwi. Saya bilang, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Terus kemudian saya ceritakan sing model seperti itu. Ada lagi sing model yang unik lagi. Nah, wedok gitulah ya. Ini kita contohkan, terapkan ke anak dulu. Bahwa Allah itu pasti punya waktu terbaik. Hawa nafsu kita yang akan mendorong diri kita menertentukan itu waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya waktu terbaik. Yang terpenting tadi itu ngamennya kita. Tadi pelajaran kemarin ngamennya jangan sampai pedot. Ngamennya jangan sampai pedot. Jenengan ngerti model-model anak Kiai Jawa Timur Gus-gus ngono kae lah masyaallah niku beling tingkat internasional niku. Asli niku nggih mboten. Saya pernah tanya sama Pak Kiai kok niku putrane panjenengan kados niku nggih.
Ini pakai ngajar di sini tuh, terus kemudian anaknya lagi ngantemi wong nang. Ora tanggung-tanggung kan. Wah, boh. Tapi anehnya, jenengan percaya atau enggak percaya, tapi sebagian mungkin pernah mendengar si model seperti ini. Begitu niku Pak Kiai niku sepuh atau bahkan mendekati meninggal, ini anak pinter karpe dhewe, nggih mboten. Sing pinter ki sapa kok. Nah, ini terjadi. Nah, nek bahasa saya, inilah kisahnya. Bahwa sepanjang ini anak lagi beling seperti ini donga ya ora pedhot, terus kemudian riyadhah nggih mboten pedhot tanpa ada intervensi waktu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, dan banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Demikian pula bila kita tempel di yang lain-lain. Ini masih ada 2 titik yang belum saya terangkan. Pertama, kenapa kalau kita sampai ragu, kalau sampai minal mutungin kayak tadi itu, Sayyidina Umar kan pernah berkata, aku tidak pernah risau apakah doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku risau itu kalau aku mengurangi doa-doa. Karena kan tidak sadar, kita kurang doa itu tidak sadar. Sebab kesuwen ora terkabul kan suwi-suwi dadi ora maca, to ngene mboten. Kesuwen ora terkabul kan mau 3 juz terus dadi berapa nih? Kan gitu. Maka yang dikhawatiri itu bukan kapan dikabulkan atau tidak, yang dikhawatiri berkurangnya kita atau menjadi ragunya diri kita. Nah, untukbillah kalau kemudian sampai ya Allah, iki piye to ya Allah? Dan iso ora to ya. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang basirah, walaupun besok juga akan diterangkan. Kenapa kalau kita sampai mamang? Sebab nanti basirahnya redup. Nah, basirahnya itu cacat. Dan cahaya, hidayah, sir, itu akan menjadi redup. Ya, sekarang basirah. Pak rahimakumullah. Basirah itu mata batin. Mata batin. Mata yang digunakan untuk melihat perkara-perkara yang tak nampak menjadi sangat nampak bila basirah kita ini benar-benar sehat. Contoh. Jangan nanti menangin sama boten. Ada orang sakit, sama-sama bareng sakitnya ini loh Pak. Masuk rumah sakit bareng karena mungkin kecelakaan bareng. Biliknya juga bersampingan. Terus kemudian dokternya juga mungkin sama, obatnya juga nyaris-nyaris sama. Yang satu itu bisa langsung Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kedatangan sedulur, kalau Pak D punya salah mohon maaf ya. Ini buahnya dimakan. Allah, Allah, astagfirullah. Loh Pak D sebenarnya kenapa enggak kenapa-napa penyakit diangkat derajatnya di Singapura urusan Allah. Dan ini ketabrakan lagi mung lantaran Allah. Sampingnya si jine loro tenan. Wario, loro tenan. Mati wae. Umpamanya sampingnya begitu. Begitu keluarga yang nabrak datang, gara-gara kowe dokter datang, meh ngopo rene, loro tenan iki lho. Iki aku nek ora lewat kono jane ora kudu tabrakan. Betul tidak seperti itu? Ada fenomena-fenomena orang yang sedemikian jauh berbeda. Itu yang membedakan apa Pak? Basirah. Mata batinnya ini. Yang satu, yang terpakai, yang terfungsikan hanya mata zahir. Maka bayangannya ada di wingi kae jane dudu aku sing salah. Aku jelas-jelas wis ngeriting kok. Aku jelas-jelas nang rumah sakit iki bahas keriting. Keriting. Keriting motor. Keriting. Kono nabrak saka mburi. Orang lakson dhisik. Masih bahas seperti itu. Kenapa? Yang berfungsi mata zahir toh. Sementara yang satu, Pak, ini benar-benar yang berfungsi mata batin. Ini semua kejadian sudah dipilihkan oleh Allah. Saya pasti banyak salah. Ya kalau memang dia bilang dia sudah ngeriting, mungkin Allah membuat saya tidak melihat sehingga saya nabrak. Namun apapun itu, memang benar-benar ini adalah ujian. Semoga Allah angkat derajat. Ya Allah, semoga dengan seperti ini seluruh dosaku diampuni, derajatku dinaikkan,
doaku dikabulkan, habis sakit sembuh bisa bojo maneh. Umpamanya begitu. Pun paham Lutrin. Yaitu yang berfungsi, satu itu yang berfungsi cuman mata zahir. Tapi kalau mata batin punya, ya Allah Pak, mata batin kalau sudah dipunyai itu kemudian rupa. Dan kalau melihat orang seperti Sayyidina Ali, dan ini apa tuh coba? Itu kan terkena anak panah, gitu Badan. Terus kemudian mau diambil, nunggu pas apa? Karena mata batinnya benar-benar melihat apa yang tak terlihat, meyakini apa yang tidak diyakini oleh orang lain. Lah kalau diri kita sering meragukan tadi itu dalam doa terus kemudian ragu karo Gusti Allah, sidik-sidik mengurangi doa, mundur dan sebagainya, yang jadi korban itu basiroh kita itu. Nanti jadi tidak sehat, jadi cacat, jadi picek, bahkan buta. Nah, untuk bilaimin, kita kalau sudah buta mata hati kita, ya Allah, angel itu. Yang diberui cuman duit ratusan wis orang mikir ini halal apa enggak gitu. Tapi bagi orang yang basirohnya itu benar-benar jalan, Pak. Basirohnya itu benar-benar jalan. Uang misalkan 10 juta, kita koni ini sama nanti. Oh enggak, ini cuma proyek kita nanti di situ, suku kawinan dan sebagainya. Kita melihat kayak gitu, wis nempel tok wis panas. Itu orang. Apa yang hidup kala itu? Basiroh. Melihat ratusan ribu, bahkan 10 juta atau bahkan lebih dari itu, yang terlihat seolah-olah kaya weruh neraka. Itulah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah kalau diri kita sering meragu-ragukan, sering mundur teratur, sering meragukan dengan kuasa Allah dan sebagainya, sering mengurangi doa karena tidak lama tidak terkabul dan sebagainya, itu yang jadi korban itu adalah basiroh. Kenapa kita tetap harus ya tadi itu ngamen. Maka dari awal loh Pak, saya kalau tidak salah, yang saya Ustaz ya, dari awal sudah perjanjian kira registrasi untuk ngaji kam dulu itu. Masih ingat Pak Ardi registrasi ngaji kam Masih ingat? Harus doyan melek malam itu registrasinya. Terus kapan kalau kita bahas seperti ini? Terus kapan kalau kita bangunnya pas subuh atau sebelum subuh atau setelah subuh malahan? Ya, terus kapan praktek? Tapi saya yakin di sini jam 2 semua lah. Insya jam 2, terus kemudian kamar mandi. Terus enggak tahu. Ya wis minimal kalau tidak bisa jam 2 ya jam setengah 3 atau jam 3 itulah. Amin Allahumma. Atau minimal sebelum subuh lah, jangan pas subuh. Nanti tidak begitu nyambung. Tidak begitu. Nah, yang berat siapa? Yang paling berat ya saya. So, berarti aku ngomong toh. Nah, hadirin rahimakumullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, gitu. Jadi yang paling menjadi korban adalah apa tadi? Basiroh. Oleh karena itu, jangan sampai redup basiroh kita dengan sering meragukan kuasa Allah. Nanti ada sebenarnya pembahasan tentang Allah itu dekat. Malah bahasanya siapa yang berdoa agar bisa didekatkan dengan Allah, maka sebenarnya sementara ini dia merasa dirinya jauh, kan begitu dong kalau dalam bahasa kitab-kitab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat, kalau dalam bahasa Quran adalah fadhkuruni adzkurkum washkuruli ila akhirih ya. Fadhkuruni adzkurkum itu yang menjadi titik pembahasan kita. Fadhkuruni adzkurkum. Bahwa ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau secara substansi dekat, itu sudah tidak perlu pembahasan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Bahasanya orang itu seperti ini, nganggo bahasa orang awam itu jadi begini. Aku ngerti kok, nek Gusti Allah Maha mendengar. Aku ngerti nek Gusti Allah itu Maha menolong. Aku ngerti nek Gusti Allah dekat. Cuman pertanyaannya, kenapa kok aku biyen ngene-ngene wae yo. Nang ora ndang ditulung kan gitu toh. Bahwa Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha menolong. Itu iya. Itu kepastian.
Yang menjadi pertanyaannya, orang seperti kita ini termasuk orang yang layak ditolong atau tidak? Kan jadi begitu terus pertanyaannya. Menjadi layak ditolong atau nah, layak ditolong atau tidak, ada beberapa hal yang perlu menjadi garis bawah. Yang paling dominan dan yang paling simpel, orang yang layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kalau dalam bahasa di sini itu adalah fi dhahir ta'atan wa fil batin radiyatan, ya. Di dalam zahirnya dia termasuk orang yang taat, sementara di dalam hatinya dia termasuk orang yang ridho. Hati ridho, zahir taat. Zahir napa? Taat, hati ridho. Jadi nek pun hati ridho, zahir taat seperti itu, sebenarnya ada masalah enggak? Ada masalah. Yang menjadi ada masalah ketika napa? Hati tidak ridho atau zahir tidak taat. Dan ini tidak bisa dipisah ini. Tidak bisa dipisah. Misalkan orang zahir taat tapi hati tidak ridho. Wis karo mangkat, wis karo ya Allah. Duhur maneh. Ya Allah, kok orang dikabul-kabulke dan sebagainya. Umumnya begitu ya. Ini persis seperti seorang pembantu, sregepe ra karuan kon ngasasai. Tapi sekarang ngomel we. Terus kapan Pak gajiannya, Pak? Karo ngasasai maneh. Bagian mesti kok nyuci maneh. Karo jenengan punya model punya pembantu seperti itu, sregep tapi muni we, itu terus. Wah, berontak terus. Ini kira-kira bulan depan disuruh apa? Maka zahir taat harus disertai dengan apa? Hati. Atau hati ridho tok. Wah, aku sing penting hatiku ridho kabeh wis pinaringan saka Gusti Allah, bahkan salatku sing penting nang batin bae. Mana tahu baca? Jenengan tinggal bilang nanti, oh ya kok nek wayah ngeleh mangan cukup di hati. Alhasil bahasa sing paling simpel, pertama yang harus kita pahami adalah definisi pertolongan itu sendiri, keterkabulan itu sendiri, itu adalah harus versi Gusti. Dan yang nomor dua adalah diri kita sendiri adalah zahir nama taat, hati ridho. Dalam bahasa Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki nama radiyatan mardiyah. Itu kan hati toh, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kata-kata ibad itu ada pada di zahir yang taat. Sehingga saya rasa cukup. Nah, masalah definisi pertolongan saya akan ceritakan beberapa cerita dulu biar kita sama-sama bermuhasabah bahwa apa yang menurut kita sebuah pertolongan itu belum tentu pertolongan, dan apa yang menurut kita bukan sebuah pertolongan ternyata itu pertolongan, ya juga bisa. Ya, itu. Saya akan kisahkan beberapa. Salah satunya kisah ini adalah kisah tentang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Kita kadang tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberi pertolongan yang kita sangka bukan pertolongan, bahkan kita sangka sebagai musibah. Kan begitu. Oleh karena itu nanti di puncak ngaji kami itu adalah bagaimana menselaraskan antara keinginan diri dengan kehendak Allah. Ya, keinginan diri dengan kehendak Allah. Kalau dalam bahasa Syekh Ibrahim bin Adham, dia pernah mau membeli budak. Pas mau membeli budak, dia tanya, "Wahai budak, siapa namamu?" "Namaku adalah yang Tuhan ridho menyebutnya untukku." "Berapa aku harus membayar kepadamu?" "Bayaranku adalah yang Tuhan senang mengeluarkan itu." Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkanmu? Untuk mendapatkanku adalah yang Tuhan bahagia melakukannya. Terus
Ini Ibrahim Al-Adham itu guyu. Harusnya seorang hamba Allah kok ngene iki lho. Manut tenanan karo pengirane. Kudune kok ngene iki. Pun paham tidak? Sallallahu alaihi Nabi. Saya akan kisahkan tentang Luqman Al-Hakim. Dalam Tarikh Ad-Dimishqi itu ada satu kisah yang luar biasa. Ini biar kita paham bahwa definisi pertolongan, definisi keterkabulan itu versi Allah. Dan versi manusia itu bagi orang yang memiliki basiroh dari awal bisa dengan sangat cepat dia mendefinisikan ini pertolongan. Tapi kalau orang yang basirohnya redup butuh proses, apalagi yang basirohnya sampai buta, berontak disik, ngalor ngidul disik, maidun disik, kesana kemari, baru terakhir ya Allah, memang seluruh hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Aku sudah ke seluruh dokter, aku sudah ke seluruh rumah sakit ya Allah. Memang ya Allah, ini semua jiwa ragaku milikmu ya Allah. Iki nek cara malaikat seneng keledek, malaikat yang ngomong, awet wingi mingdi. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Tadi saya mau cerita tentang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu memberi pesan kepada putranya, wahai anakku, kau ridhalah terhadap apa-apa takdir-takdir Allah yang kau sukai, dan kau ridho pula terhadap takdir-takdir Allah yang tidak kau sukai. Kata sang putra, kalau ridho terhadap yang aku sukai gampang wahai ayah, tapi ajari aku bagaimana ridho terhadap apa yang tidak aku sukai, apa yang tidak sesuai dengan nurani ini. Baik, akan kuajari dalam perjalanan ini. Kemudian Luqman dalam Tarikh Ad-Dimishqi itu bersama putranya berjalan. Perjalanan bukan pakai Innova atau CR-V karena belum ada ya. Berjalan, terus kemudian di tengah perjalanan kehabisan bekal. Ketika kehabisan bekal, sang putra mengatakan dengan demikian, wahai ayahku, ini kita kehabisan bekal. Kalau kita lanjutkan perjalanan, kita tidak tahu arahnya kemana. Kalau kita tetap di sini, kita bisa mati bersama. Bagaimana? Ajari aku, wahai ayahku, dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti ini, aku tetap ridho kepada ketentuan Allah. Sang ayah, memang benar, kata-kata Luqman itu disebut Al-Hakim memang luar biasa. Luqman mengatakan demikian. Sepanjang seorang hamba masih diberi nafas, berarti jatah rezekinya masih ada. Betul atau tidak? Ini kan kayaknya hal biasa, tapi leres nopo. Ini kalau yang di versi Uyunul Hikayat itu bahkan ada dialog malaikat. Malaikat kagum dengan orang-orang yang mampu husnudon dalam kondisi sulit. Mampu husnudon dalam kondisi malaikat. Maka dalam bahasa hadis, ya, idza ahabballahu 'abdan. Ketika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril. Maka malaikat Jibril kemudian mengundang-undang para malaikat untuk ditunjuki itu loh orang yang dicintai oleh Allah. Lalu kemudian dipanggil pula makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk diterima. Betul kan seperti itu? Ada yang pernah dengar hadis ini? Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka Luqman kemudian karena husnudonnya yang seperti ini, Allah menunjukkan petunjuk. No, lihat wahai anakku. Di kejauhan sana ada gumpalan asap. Menunjukkan bahwa di bawahnya itu ada pemukiman penduduk. Kita akan melakukan 1-2 hal sehingga menjadi lantaran kita dapat rezeki Allah di sana. Baik. Jangan pergi. Untuk. Ini sedang belajar ridho terhadap nopo yang tidak disukai. Alias definisi pertolongan itu benar-benar versi Allah. Menjadi bisa versi makhluk apabila makhluk tersebut juga memiliki basiroh yang dominan. Ya. Nah ini basirohnya Luqman Al-Hakim luar biasa. Jalan. Qadarullah, kaki sang putra Luqman itu terkena duri atau semacam tulang, seret, pendarahan, sakit, terus kemudian pingsan. Begitu pingsan sampai sekian hari, ya, Luqman itu meneteskan air mata mengenai sang putra, pipi sang putra, langsung bangun.
Begitu bangun langsung sang putra langsung fokus pada pelajaran hari itu. Kondisi seperti ini wahai ayahku, ajari aku bagaimana ridho kepada ketentuan. Di depan sudah tidak ada gumpalan asap. Aku dalam kondisi sakit. Kalau engkau berjalan sendirian, aku bisa mati. Kalau diri kita di sini berdua juga sama-sama mati. Ajari aku bagaimana aku tetap husnudzon. Nah, wis kono kan wis angel gitu. Dan kayaknya kisah ini insya Allah ada di bulan mendatang. Alhamdulillah. Bulan mendatang atau sekarang? Sekarang atau bulan mendatang? Ada wong soleh ngajine. Ya, dikit lagi nggih. Ya. Dikit aja. Nah, kala itu kemudian Luqman mengatakan demikian. Wahai anakku, tidak ada, ini catat beneran kali ini. Tidak ada musibah bagi orang beriman kecuali cara Allah menyelamatkan musibah yang lebih. Nah, Luqman mengatakan seperti ini, Pak. Ini saya sekedar ngasih kabar ya, Pak. Siapa orang yang husnudzon kepada Allah? Allah itu kan sesuai, ya benar. Husnudzon kepada Allah. Ternyata yang menggunjing orang baik itu bukan penduduk bumi. Kalau menggunjing orang buruk penduduk bumi ya, menggunjing orang baik penduduk bumi. Tapi yang jelas-jelas menggunjing orang baik itu adalah penduduk langit. Ini kita kasih apa? Ketika Luqman mengatakan seperti itu, ternyata para malaikat saja kagum. Iki ono wong kok seperti ini ya. Diuji luar biasa kok dia tetap seperti ini. Maka kemudian di dalam bahasa kitab yang saya baca itu, para malaikat itu seolah-olah menjadi berebut. Rebutan nulungi lah ya. Rebutan apa? Nulungi. Akhirnya Sayyidul Malaik, ya ini malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun dan biasa. Jangan pasti tahu ngaji tafsir dan tafsirnya Gus Bah jelas banget bahwa malaikat Jibril itu tidak pernah menserupakan dengan bentuk asli kan begitu toh, karena Rasulullah saja tidak kuat kan. Nah, apalagi ini Luqman Al-Hakim, dan saya pernah ziarah di tempatnya Luqman Al-Hakim. Pernah ziarah, yakni ada di Kairo, ya, Kairo. Tahu ya? Oh itu loh, yang gedawang medun sidik lah. Nah, begitu datang malaikat Jibril, seorang pria yang gagah menggunakan kuda dengan demikian cepat, makin dekat, semakin dekat kemudian hilang rupanya tapi jelas suaranya. Wahai Luqman, apakah engkau yang dikenal dengan Al-Hakim? Betul, kata orang-orang demikian. Wahai Luqman, ketahuilah, bukan hanya manusia yang kagum kepadamu, para malaikat pun kagum kepadamu. Wahai Luqman, aku dikirimkan oleh Allah, aku diutus oleh Allah untuk menghancurkan sebuah kaum yang atasnya itu ada gumpalan asap. Sebab mereka tempat orang bermaksiat. Dan sekaligus aku pula dikirim oleh Allah untuk membuat kaki putramu sakit. Yang andaikan kaki putramu tidak sakit, maka perjalananmu lancar. Kalau perjalananmu lancar, maka kau akan turut hancur. Pun paham sampai berikut. Maka lebih baik terkena musibah atau tidak? Kakinya bagaimana? Ini kan persis seperti orang-orang yang mau ini loh, ke pesawat itu loh, terus telat gini betul. Itu kalau orang dari awal punya basiroh gitu, ya Allah ini pasti ada hikmahnya. Minimal satu kata, ya Allah ini pasti ada hikmahnya. Ini pasti ada hikmahnya. Minimal seperti itu. Nah kalau seperti itu, insya Allah dikabulkan, tidak dikabulkan, sesuai menjadi tidak sesuai, ini jadi penting tidak penting. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka barangkali hari ini belum dikabulkan, itu istri dua yang satu Cina yang satu. Boleh jadi pasti banyak hikmah. Salah satu hikmah yang paling luar biasa akan diberikan dalam kondisi istri itu istri yang settingannya tidak ada settingan maidu. Di mana itu di surga. Nah, di surga kan tidak ada istri maidu tahu ya kan? Masih ingat ya?
adnal baiti fil jannah, rumah paling sederhana di surga, ada sekitar 800 pembantu rumah tangga dan 72 bidadari, kan begitu ya. Nah, boleh jadi entuke nang ngono ngoten. Masyaallah. Amin Allahumma. Amin. Intinya begitu. Jadi jenengan bisa ngulang napa mboten kata-kata ini? Tidak ada musibah bagi orang beriman kecuali napa? Cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Tidak ada musibah bagi orang beriman kecuali cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Sebagai penutup, saya kabarkan yang terakhir, setiap orang yang pernah membaca kalimat syahadat itu pasti masuk surga. Betul? Hanya setiap yang membaca syahadat pasti masuk surga itu, diri kita termasuk orang yang punya dosa atau banyak dosa? Sehingga kalau masuk ke alam akhirat, masuk ke alam akhirat, masuk ke alam akhirat, kita masih banyak dosa, itu kalau mau masuk surga-surga tempat bersih, kita dibersihkan dulu di mana kira-kira? Nah, masuk ke alam akhirat berarti pembersihannya di mana? Neraka kan? Kan dia tidak lama-lama, paling 500.000 tahun kan? Kan begitu. Oleh karena itu kalau disuruh milih, mending dibersihkan ketika di akhirat, yakni di neraka, atau mumpung masih di dunia. Nah, ya kan, mumpung masih di, oleh karena itu ya wajar nih orang-orang pas-pasi, nih orang loro-loro nih wajar. Terus Allah, ini adalah cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Ini adalah cara. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad.